Ya, kabar mengejutkan datang dari MPR, di mana MPR meminta agar Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati, dicopot dari jabatannya. Padahal kita ketahui Sri Mulyani Indrawati ini menjadi Menteri Keuangan perempuan pertama Republik Indonesia dan menoreh berbagai macam prestasi, mulai dari Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik hingga Menteri Keuangan terbaik yang ada di dunia. Lantas apa yang membuat MPR meminta Sri Mulyani untuk dicopot? Kita bahas bersama di siang hari ini di Sri Mulyani Digoyang MPR. Ya, kita lihat bahwa permintaan ini datang dari Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang meminta agar Presiden mencopot Sri Mulyani. Dan hal ini dikarenakan anggaran dari APBN kita yang untuk MPR ini katanya terus turun setiap tahunnya. Jadi ini cukup menarik sebenarnya, di mana anggaran MPR yang turun ini membuat Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, diminta untuk dicopot oleh MPR. Dan juga sudah diketahui juga begitu ya, sudah 2 kali katanya Sri Mulyani atau Menteri Keuangan kita ini dipanggil oleh MPR, di mana yang pertama kalinya katanya di 27 Juli 2021, lalu kemudian yang kedua kali ini di 28 September 2021, dan katanya Ibu Sri Mulyani ini tidak memenuhi begitu ya permintaan atau panggilan ini. Dan merespon terkait dengan hal ini, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa sebenarnya panggilan ini telah terpenuhi, di mana karena pihaknya berhalangan hadir, akhirnya Bu Menteri Keuangan ini meminta kepada Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk menggantikannya. Namun sepertinya kalau kita lihat, walaupun sudah ada pertemuan, sepertinya belum ada ketemu jalan penyelesaian begitu ya, hingga akhirnya MPR meminta Presiden untuk mencopot jabatan dari Menteri Keuangan. Nah, namun kita ketahui begitu ya, Ibu Sri Mulyani ini merupakan Menteri Keuangan yang menoreh berbagai macam prestasi dan juga pastinya diakui kompetensinya sebagai Menteri Keuangan tidak hanya dari Indonesia tapi juga di global. Nah, lantas seperti apa nih prestasi-prestasi yang ditoreh atau didapatkan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita ketahui Ibu Sri Mulyani ini sudah 2 kali begitu ya menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan juga sudah 2 kali ternyata mendapat penghargaan yang sama, yakni The Best Finance Minister of the Year East Asia Pacific untuk tahun 2020, dan juga ternyata ini anugerah atau penghargaan yang sama juga pernah diberikan pada tahun 2018 lalu, yakni The Best Finance Minister of the Year East Asia Pacific 2018. Jadi kalau kita lihat sudah 2 kali sebenarnya begitu ya, Ibu Sri Mulyani ini mendapatkan penghargaan sebagai The Best Finance Minister di East Asia Pacific. Lalu kemudian juga Ibu Sri Mulyani ini masuk ke dalam The World's Most Powerful Woman, yakni di peringkat ke-78, atau ini adalah list atau penghargaan yang diberikan kepada wanita yang paling berpengaruh yang ada di dunia, dan masuk ke dalamnya ini adalah Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Lalu kemudian di tahun 2018 juga ternyata Ibu Sri Mulyani juga pernah mendapatkan The Best Minister Award. Kalau kita lihat ini adalah penghargaan menteri terbaik begitu ya di tahun 2018 di World Government Summit. Lalu kemudian yang terakhir kalau kita lihat juga sebenarnya Ibu Sri Mulyani Indrawati ini pernah menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO dari World Bank dari tahun 2010 hingga tahun 2016 lalu. Namun kita ketahui begitu ya, dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Nah, lantas dengan semua prestasi ini seperti apa nih sebenarnya permasalahan MPR dengan Ibu Sri Mulyani, yang sekali lagi saya tekankan ini akhirnya membuat MPR meminta Presiden untuk mencopot Ibu Sri Mulyani ini. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Ya, sebab utama di sini ini adalah dikatakan bahwa anggaran untuk MPR yang terus diturunkan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, benarkah seperti itu? Kita lihat datanya bersama ya. Kalau kita lihat ini adalah anggaran untuk MPR dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kita lihat bersama di tahun 2017 anggaran untuk MPR ini ada di kisaran 814,5 miliar rupiah. Namun kita lihat di tahun 2018 ini ternyata angka ini dinaikkan begitu ya, cukup signifikan juga menjadi 899 miliar, atau kalau kita lihat angka ini hampir mencapai 900 miliar rupiah, atau kenaikannya lebih kurang di 10%. Nah, namun kemudian kita lihat di tahun 2019 anggaran ini diturunkan sedikit dari 899 menjadi 887,3 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat penurunan yang paling dalam atau paling ketara ini terjadi di tahun 2019 ke tahun 2020, di mana anggaran untuk MPR ini diturunkan menjadi 702,4 miliar
miliar rupiah karena kita ketahui juga begitu ya ada pandemi COVID-19 yang menghantui dan juga waktu itu baru dimulai begitu di Maret 2020. Lalu kemudian di tahun 2021 kita lihat anggarannya dinaikkan walaupun masih berada dalam kisaran 750,9 miliar rupiah atau di kisaran 700-an miliar rupiah begitu ya. Dan juga kalau dilihat untuk outlook atau proyeksi di tahun 2022, anggaran ini juga kembali diturunkan menjadi 695,7 miliar rupiah. Namun kita ketahui begitu ya anggaran ini diturunkan karena memang dikatakan begitu ya bahwa penurunan ini terjadi karena kita tahu seperti apa defisit APBN kita yang terjadi akibat pandemi ini dan juga pastinya menurunkan pendapatan negara. Nah, lebih detail terkait dengan seperti apa begitu ya pandemi COVID-19 ini memporak-porandakan pendapatan negara kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita tahu fokus pemerintah saat ini adalah untuk mengamankan program vaksinasi nasional serta pastinya penanganan dari pandemi COVID-19 ini. Dan akibat dana yang dibutuhkan untuk program dan juga pastinya pendapatan yang tergerus inilah kita melihat defisit anggaran dari APBN kita yang terus melebar. Dimana kalau kita lihat datanya begitu ya, defisit APBN per September 2021 ini mencapai 445,4 triliun rupiah. Atau kalau kita lihat angka ini mencapai 2,74% dari total PDB kita. Lalu kemudian kita lihat di bulan selanjutnya begitu ya, di bulan Oktober 2021 defisit APBN kita ini ternyata angkanya semakin membengkak begitu ya menjadi 548 triliun rupiah atau kalau kita lihat angka ini setara dengan 3,29% dari nilai PDB kita. Dan kita ketahui juga begitu ya dana atau defisit ini terjadi karena pastinya balik lagi fokus pemerintah adalah terkait dengan vaksinasi dan juga pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 ini melalui dana pemulihan ekonomi nasional atau kita sebut juga sebagai dana PEN. Dimana kalau kita lihat pada tahun 2020 atau saat awal terjadinya pandemi, pemerintah kita ini harus mengeluarkan dana hingga mencapai 695,2 triliun rupiah atau kalau kita lihat realisasinya begitu ya ini ada di angka 83,4% dari pagu anggaran yang dipatok tadi 695,2 triliun. Lalu kemudian kalau kita lihat di tahun 2021 begitu ya angka atau anggaran yang dianggarkan ini ternyata semakin membengkak lagi begitu ya mencapai 744,7 triliun rupiah. Bisa kita bayangkan ini adalah dana yang dibutuhkan untuk kita memulihkan ekonomi kita di tengah pandemi ini. Lalu kemudian kalau kita lihat di tahun 2022 nanti ternyata juga masih ada nih dana pemulihan ekonomi yang dialokasikan. Tapi kalau kita lihat nilainya memang jauh mengecil ya dibandingkan di tahun 2021 dan juga di tahun 2020 lalu yakni di kisaran 414 triliun rupiah. Dan untuk memenuhi dana pemulihan ekonomi nasional ini dan juga pastinya pendapatan negara yang turun inilah akhirnya anggaran untuk lembaga dan juga instansi ini mesti dikurangkan. Jadi berikut begitu ya, ini adalah seperti apa begitu anggaran untuk MPR dan juga sejumlah instansi lainnya yang dipangkas. Namun pertanyaan di sini adalah patutkah jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipecat hanya karena menurunkan anggaran MPR di tengah pandemi yang membuat pemerintah memutar otak mencari segala cara untuk mendanai program pemulihan ekonomi. Kita nantikan seperti apa.